Halo teman-teman, balik lagi di channel Bisikan Misteri Official. Kali ini gue bakal ceritain sebuah kisah nyata yang dikirim langsung ke gue dari salah satu penonton setia kita, namanya Dinda. Ceritanya ini bener-bener gak biasa, dan bahkan menurut gue pribadi, ini adalah salah satu cerita paling mencekam yang pernah gue denger dari Garut. Jadi gini, Garut itu kan terkenal dengan suasana alamnya yang adem, pegunungan, sama kulinernya yang enak-enak. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ternyata ada satu tempat yang katanya udah lama terbengkalai, sebuah rumah sakit tua. Nama rumah sakitnya adalah RS Santika Asih. Nah, buat lo yang tinggal di daerah Garut, mungkin lo pernah dengar atau bahkan pernah ngelewatin rumah sakit ini. Tapi yang bikin aneh, walaupun katanya udah tutup dari tahun 2009, masih banyak warga sekitar yang dengar suara aneh dari dalam gedungnya. Mulai dari suara tangisan pasien, alat medis yang didorong, sampai suara jeritan dari lantai paling atas yang katanya dulu pernah kebakaran hebat. Tapi cerita ini bukan cuma tentang suara-suara itu. Cerita ini dimulai dari sesuatu yang lebih aneh lagi. Sebuah panggilan kerja. Bukan panggilan biasa, tapi dari rumah sakit yang udah gak beroperasi lagi. Namanya Dinda. Usianya waktu itu 23 tahun, baru lulus dari salah satu akademi keperawatan di Bandung. Karena orang tuanya tinggal di Garut, Dinda mutusin buat balik kampung sambil cari kerja di sekitaran sana. Udah beberapa bulan dia ngelamar ke beberapa rumah sakit dan klinik, tapi belum ada satupun yang nyantol. Sampai suatu sore Dinda lagi santai di kamar, main HP, tiba-tiba dapat telepon dari nomor gak dikenal. Nada deringnya masih standar bawaan HP. Tapi entah kenapa, saat itu Dinda ngerasa ada hawa dingin pas teleponnya masuk. Kayak ada yang beda. Tapi karena penasaran, dia angkat juga. Selamat siang Bu Dinda, kami dari RS Santika Asih. Kami tertarik dengan lamaran Anda dan ingin mengundang wawancara hari Kamis jam 2 siang. Dinda sempat diam beberapa detik. Bukan karena kaget dapat panggilan kerja, tapi karena dia tidak pernah merasa ngelamar ke rumah sakit itu. Bahkan setahu dia rumah sakit itu udah tutup. Tapi ya namanya juga lagi butuh kerja, akhirnya dia gak pikir panjang. Dia iyain aja. Apalagi suaranya di telepon tuh kedengeran profesional, kayak operator di rumah sakit beneran. Sambil nutup telepon, Dinda mikir, mungkin aja mereka buka lagi. Mungkin aja sekarang lagi rekrut ulang staf. Lagian dia juga udah bosan nganggur di rumah. Dan walaupun perasaannya agak nggak enak, dia berusaha buat mikir positif. Hari Kamis pun datang. Cuaca hari itu mendung dari pagi. Suasana udah agak dingin padahal belum turun hujan. Dinda berangkat naik motor sendiri ke alamat yang dikasih lewat SMS, lengkap dengan titik GPS-nya. Dan ya, jalannya emang nggak biasa. Dia masuk ke daerah perbukitan yang sepi, melewati kebun teh dan pohon-pohon pinus yang rimbun. Jalanan mulai menanjak, dan makin lama makin sepi. Bahkan sinyal HP mulai hilang. Tapi karena arah GPS-nya masih jelas, Dinda terus saja jalan. Sampai akhirnya dia sampai di depan sebuah gerbang besi tua yang udah berkarat. Di atas gerbang itu masih ada papan nama kayu yang tulisannya udah pudar. Rumah Sakit Santika Asih. Tapi yang bikin bulu kudut merinding, gerbang itu kebuka sedikit. Seolah udah nungguin Dinda dari tadi. Dinda turun dari motor, buka helm, dan mulai ngelangkah masuk. Halaman rumah sakit itu penuh daun kering. Bangunannya gede 3 lantai, tapi catnya udah mengelupas dan banyak lumut di dinding. Jendela-jendelanya buram kayak gak pernah dibersihin. Tapi ada satu hal yang bikin Dinda makin penasaran. Pintu depan rumah sakit itu sedikit kebuka. Dan dari dalamnya kedengeran suara. Bukan suara orang, tapi kayak suara ranjang dorong yang diseret pelan-pelan di lantai. "Permisi," Dinda manggil dari luar. Gak ada jawaban. Dia dorong pelan pintu kayu besar itu yang langsung ngeluarin bunyi berderit panjang. Dan saat itu juga, bau kas rumah sakit langsung nyambut dia. Campuran antiseptik, alkohol, dan sesuatu yang basi. Bukan bau mayat, tapi bau apek yang udah terlalu lama ketutup. Dia masuk pelan-pelan ke ruang depan. Ada meja resepsionis, tapi udah kosong. Di belakangnya ada rak arsip yang penuh debu. Tapi yang aneh, lampu lorong panjang di dalam masih nyala. Lampunya kuning, redup dan berkelip-kelip kayak mau mati. Di salah satu dinding masih ada papan jadwal shift.
Tapi tertulis tahun 2009. Dinda mulai ngerasa ragu. Dia udah ngelangkah sejauh ini, tapi kenapa tempatnya kayak nggak pernah diurus? Bahkan kayak ditinggalin secara mendadak. Ada gelas kopi di atas meja. Bahkan masih ada koran tanggal 12 Mei 2009. Tapi gak ada manusia satupun. Sampai akhirnya dari ujung lorong muncul sosok perempuan berpakaian suster. Pakaiannya putih, lengkap dengan topi kecil di kepala. Tapi wajahnya datar, kaku, dan pucat banget. "Kamu Dinda?" Suaranya pelan banget, nyaris kayak bisikan. "Iya Bu, saya Dinda. Dapat panggilan wawancara kerja dari sini. Ikuti saya," katanya datar tanpa nanya apa-apa lagi. Dinda ngikutin dari belakang. Suara sepatunya suster itu nggak kedengeran sama sekali. Padahal lantai rumah sakit itu masih ubin keramik tua yang biasanya bunyi kalau diinjak. Tapi suster itu jalannya sunyi, seperti melayang. Mereka masuk ke satu ruangan di ujung lorong. Di depan pintu tertulis HRD and Interview. Ruangannya kecil, agak pengap, dan ada satu meja panjang dengan 2 orang laki-laki duduk di baliknya. Keduanya pakai jas dokter putih, tapi wajahnya sama kayak si suster tadi, pucat. Sorot matanya kosong. Wawancaranya berlangsung aneh. Mereka nanya hal-hal standar seperti apa pengalaman kamu di dunia medis? Atau kamu siap kerja malam? Tapi yang bikin gak enak, mereka terus natap Dinda tanpa berkedip. Seolah-olah bukan dengerin jawabannya, tapi ngeliatin gerak tubuhnya. Ngobservasi, kayak binatang yang ngeliatin mangsa. Setelah sekitar 15 menit, salah satu dari mereka berdiri dan nyodorin amplop coklat kecil. "Kamu mulai kerja besok malam, shift malam, datang jam 10. Gunakan seragam putih, jangan lupa bawa ID." Dinda ngangguk, nerima amplop itu dan pamit keluar. Tapi pas dia balik ke lorong depan, suster tadi udah gak ada. Lorong juga tiba-tiba jadi gelap, lampunya mati, kayak baru aja mati listrik. Dia buru-buru keluar. Pas buka pintu utama, udara luar nyambut dia langsung. Tapi anehnya, dia ngerasa kayak baru keluar dari dunia lain. Semua terasa sunyi, hening, angin berhenti, bahkan suara jangkrik pun gak ada. Dia naik motor dan langsung tancap gas. Di perjalanan pulang, Dinda gak berani ngelirik kaca spion. Entah kenapa dia ngerasa ada sesuatu di jok belakang. Begitu sampai rumah, ibunya nanya, "Kamu dari mana?" "Dari wawancara kerja Bu." "Jam segini? Emang kamu kemana siang tadi?" Dinda lihat jam dan jantungnya langsung berhenti sejenak. Padahal tadi dia nyampe rumah sakit sekitar jam 2 siang. Tapi sekarang udah jam 11 malam. Gimana bisa? Perjalanan cuma setengah jam, wawancaranya paling lama 20 menit. Tapi sekarang udah larut malam. Handphonenya gak ada sinyal. Dan anehnya lagi, rekaman panggilan masuk dari rumah sakit itu gak ada di log telepon. Tapi yang paling bikin Dinda gak bisa tidur malam itu, waktu dia buka amplop dari rumah sakit tadi. Di dalamnya cuma ada 1 lembar kertas. Tulisannya pakai mesin tek tua. Tapi begitu dia baca, tulisannya bukan seperti surat kerja biasa. Di bagian bawah ada 1 kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri. "Terima kasih sudah datang. Shift malammu sudah ditunggu oleh mereka yang tak pernah pulang." Amplop itu tiba-tiba bau anyir. Kertasnya mulai menguning, padahal baru dikasih beberapa jam lalu. Dan tinta tulisan di bagian bawah perlahan memudar, digantikan oleh bercak rerah seperti darah kering. Malam itu Dinda gak bisa tidur.
Lampu kamar dia nyalain terus, tapi sekitar jam 3 pagi dia dengar suara dari luar kamar. Roda logam diseret pelan di lantai keramik rumahnya. Dan suara perempuan berbisik, "Dinda, kamu belum mulai kerja." Besok malamnya Dinda bangun dengan perasaan aneh. Badannya panas dingin tapi gak demam. Rasanya kehabis mimpi buruk semalaman. Padahal dia yakin gak tidur nyenyak sama sekali. Mata sembab dan ada lingkar hitam di bawah kelopak. Tapi yang bikin makin bingung, dia nemuin bekas roda kecil di lantai luar kamarnya. Jejak yang mengarah dari ruang tamu ke depan pintunya. Awalnya dia pikir itu jejak adiknya yang mungkin main dorong-dorongan kursi. Tapi pas dicek, gak ada yang ngaku. Ibunya bahkan bilang semalam rumah sepi, gak ada suara aneh apapun. Dinda langsung masuk kamar dan buka tasnya. Amplop dari rumah sakit masih ada, tapi surat di dalamnya udah berubah warna. Dari putih bersih jadi kekuningan, kayak udah disimpan belasan tahun. Tulisan mesinnya pun mulai pudar, tapi satu kalimat itu masih terbaca jelas. "Shift malammu sudah ditunggu." Dinda duduk di ujung kasur, ngerasa kepalanya berat banget. Sebagian dirinya bilang buat lupakan semua dan jangan datang lagi ke tempat itu. Tapi ada bagian lain yang bikin dia penasaran setengah mati. Apalagi karena surat panggilan itu nyata. Dia nggak ngimpi, dia pegang sendiri, dia alami sendiri. Dan rasa penasaran itu tumbuh jadi rasa haus akan jawaban. Dia harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jam 8 malam dia mulai bersiap. Pakai baju putih bersih seperti instruksi. Masukin ID kampus di saku depan dan bawa senter kecil serta HP yang sinyalnya masih lemah sejak semalam. Di dalam hati dia doa terus, minta perlindungan. Walau ini semua aneh dan gak masuk akal, dia merasa seperti ditarik buat balik lagi ke rumah sakit itu. Sekitar jam 8:30 dia pamit ke orang rumah. Alasannya simple, ada pelatihan malam dari rumah sakit, Bu. Ibunya cuma bilang hati-hati, tapi sempat bisik lirih. "Kok wajah kamu beda, Nin?" Dinda cuma senyum kecil dan bilang dia baik-baik aja. Perjalanan ke rumah sakit Santika Asih malam itu jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Udara dingin menusuk, jalanan kosong, bahkan gak ada suara jangkrik. Cahaya bulan cuma sepotong tertutup awan gelap. Daun-daun dari pohon teh berterbangan pelan kayak ngiringin perjalanan terakhir seseorang. Pas sampai di depan gerbang, Dinda langsung berhenti. Gerbang itu sekarang tertutup rapat dan digembok. Tapi anehnya, lampu lorong dalam rumah sakit itu masih nyala. Cahaya kuning yang samar, tapi cukup untuk kelihatan dari luar. Dia turun dari motor, nyarat senter dan jalan pelan-pelan ke samping bangunan. Dan di sanalah dia nemu pintu samping yang kebuka sedikit. Bau itu langsung nyambut dia lagi. Campuran alkohol, kaporit, dan darah kering. Dia masuk, lorong yang dia lewati kemarin masih sama. Tapi kali ini lebih gelap. Lampu-lampunya kayak kehabisan daya. Setiap langkah kaki Dinda kayak bergema lebih dalam dari seharusnya. "Permisi, saya udah datang untuk shift malam," ucapnya pelan, suaranya gemeter. Gak ada jawaban. Tapi di dalam ruangan IGD, Dinda dengar suara kursi didorong. Kayak ada yang nungguin. Dengan pelan dia jalan ke ruang itu. Dan benar, di dalamnya ada satu tempat tidur pasien. Dan seseorang terbaring di situ. Dinda langsung berhenti di depan pintu. Pasien itu ditutupi selimut putih sampai dagu. Mukanya pucat banget. Matanya terbuka, tapi bola matanya gak bergerak. Tatapannya kosong ke atas. Tapi yang bikin Dinda makin merinding, pasien itu tersenyum tipis. Senyum yang gak biasa, kayak senyum ngeledek. Dinda mundur pelan, mau ninggali ruangan itu. Tapi tiba-tiba dia dengar suara roda didorong dari ujung lorong. Dan suara langkah kaki. Dia berbalik, seorang suster, bukan yang kemarin, berjalan mendekat. Tapi langkahnya aneh. Jalannya lurus, kaki kanan menyeret. Rambutnya panjang, sebagian menutupi wajah. Dan yang bikin Dinda nahan nafas, kakinya gak menyentuh lantai. Dia ngambang berapa senti dari lantai. Suster itu berhenti di depan Dinda.
Bibirnya kaku, tapi suara dari mulutnya jelas. Shiftmu dimulai. Lantai 3. Dinda gak bisa gerak. Badannya beku. Tapi entah kenapa kakinya jalan sendiri. Ikutin suster itu menuju tangga. Tangga itu gelap. Udara makin dingin tiap anak tangga dinaiki. Sampai akhirnya mereka sampai di lantai 3. Pintu besi dengan tulisan lusuh. Ruang isolasi. Suster itu berhenti. Silakan masuk. Jangan keluar sampai jam 4. Dinda menelan ludah. Tunggu, saya harus ngapain? Suster itu gak jawab. Dia ngilang, benar-benar ngilang di depan mata. Dengan senter yang udah mulai lemah, Dinda buka pintu besi itu. Dan lorong gelap nyambut dia. Di kiri kanan lorong banyak kamar pasien. Semua pintunya tertutup. Tapi dari dalam terdengar suara-suara. Ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang baca doa tapi suaranya aneh. Seperti terbalik. Langkah Dinda makin berat. Tapi rasa penasaran masih menang. Sampai dia sampai di salah satu pintu kamar. Ada tulisan kecil, pasien 309. Pelan-pelan dia buka pintu. Di dalamnya kosong. Tapi di dinding penuh dengan coretan merah. Tulisan gak jelas, tapi seperti dibuat pakai jari. Di salah satu sudut, ada tulisan besar. Yang masuk, tidak keluar. Yang keluar, tidak pernah sama. Lampu senter Dinda mulai redup. Dia berbalik, mau keluar. Tapi lorong belakangnya gelap gulita. Gak ada cahaya. Gak ada suara. Hanya bisikan. Banyak, dari segala arah. Giliranmu. 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 Tiba-tiba semua pintu kamar pasien terbuka bersamaan. Dan dari dalam, sosok-sosok keluar perlahan. Mereka gak punya wajah. Hanya kulit yang ditarik rapat. Dan tangan kurus yang gemeteran. Mereka jalan pelan ke arah Dinda. Dinda mundur, teriak. Tapi gak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seolah dunia itu udah ngambil hak suaranya. Tepat sebelum hak ruh itu nyentuh dia, semuanya berhenti. Lorong jadi hening. Dari ujung lorong muncul satu sosok laki-laki tua. Pakai jas dokter lusuh. Mukanya hangus sebelah. Dia jalan pelan. Berdiri di depan Dinda. Selamat datang kembali. Kami tahu kamu akan kembali. Dinda pingsan. Dan pas dia sadar, dia udah ada di ruang tamunya. Dikelilingi keluarganya. Ibunya nangis. Kamu dari mana, nak? Kamu hilang 3 hari. Dinda gak bisa jawab. Dia cuma pegang surat panggilan kerja yang udah jadi abu di genggamannya. 3 hari. Itu yang bikin Dinda gak bisa mikir jernih. Dia ngerasa cuma semalam. Cuman 1 shift malam di rumah sakit itu. Tapi nyatanya begitu dia sadar, dia udah tergeletak di ruang tengah rumahnya. Dengan badan lemes, keringat dingin, dan dikelilingi orang tua, tetangga, dan 2 ustadz dari musola dekat rumah. Katanya, Dinda ngilang sejak malam Kamis. Motor dia ditemukan di dekat kebun teh. HP-nya mati total. Dan yang lebih ngeri, selama 3 hari itu, orang tuanya sering dengar suara tangisan perempuan dari kamar Dinda. Padahal kamarnya kosong. Waktu dia sadar, hal pertama yang dia lihat adalah wajah ibunya yang bengkak karena nangis. Kamu di mana aja, nak? Suara ibunya lemes banget. Dinda pengen jawab, tapi tenggorokannya seret. Kayak abis jerit-jerit di tempat kosong. Dia cuman bisa bisik. Aku kerja malam. Ustadz yang duduk di sebelah langsung lihat wajah ibunya. Kerja? Tapi rumah sakit yang kamu bilang itu udah puluhan tahun gak beroperasi. Dinda terdiam. Dia langsung duduk pelan. Pikirannya muter, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, semua yang dialami di rumah sakit itu terasa nyata. Tapi di sisi lain, dia sekarang ada di rumah tanpa bisa jelasin gimana caranya dia balik. Dan yang paling bikin dia merinding
adalah luka kecil di pergelangan tangannya. Luka berbentuk seperti gelang pasien rumah sakit. Luka itu gak berdarah, tapi merah bentuk angka. Kalau dilihat lebih dekat, jelas banget tulisan kecil itu, 309. Angka kamar pasien yang dia buka di lantai 3 waktu itu. Dinda langsung nangis. Dia gak bisa nahan semuanya. Dia cerita ke orang tuanya, ke ustadz, ke semua yang ada di situ. Tentang panggilan misterius, rumah sakit tua, suster yang jalannya ngambang, sampai pasien tanpa wajah yang tersenyum waktu dia datang. Orang rumah cuma bisa dengerin. Tapi Ustadz Rahmat yang dari tadi diem aja, akhirnya buka suara. Kamu akan kerja, nak. Kamu dijemput. Kalimat itu langsung bikin ruangan sunyi. Tempat itu, tempat yang gak semua orang bisa lihat. Ada waktu-waktu tertentu, malam-malam tertentu, orang-orang tertentu yang ditarik masuk ke sana. Biasanya mereka yang hatinya kosong, pikirannya rapuh, atau sedang nyari pegangan hidup. Semua mata tertuju ke Dinda. Apa kalau sempat ngerasa putus asa sebelum kejadian itu? Tanya Ustadz Rahmat pelan. Dinda cuman bisa ngangguk. Dia ingat betul sebelum dapat telepon kerja itu, dia sempat nangis sendiri di kamar. Dia ngerasa gak berguna, gagal terus dapat kerja. Teman-temannya udah pada sukses. Bahkan dia pada berdoa sambil bilang, kalau emang aku gak dibutuhin di dunia ini, lebih baik aku dibawa pergi aja. Dan sekarang kayaknya doanya dijawab. Malam itu Dinda tidur di kamar ibunya. Tapi tidurnya gak nyenyak. Bahkan hampir gak tidur sama sekali. Karena sejak jam 2 pagi dia mulai dengar suara dari luar kamar. Suara roda dorong. Suara orang jalan pelan nyeret sandal. Dan bisikan. 309, 309, giliranmu. Dina tutup telinganya, tapi suara itu makin kencang. Dia peluk ibunya erat-erat. Sampai jam 4 pagi, suara itu perlahan hilang. Besoknya dia mutusin buat ngebakar semua barang yang berkaitan sama rumah sakit itu. Termasuk baju putih yang dia pakai malam itu, surat kerja dan tas yang dia bawa ke sana. Tapi pas mau dibakar, surat kerja itu malah gak bisa terbakar. Kertasnya gosong tapi gak habis. Bahkan apinya padam sendiri kayak ada yang nyiram. Dinda akhirnya simpen surat itu di dalam kotak, dibungkus plastik, dikasih garam dan ditaruh di lemari yang dikunci rapat. Tapi setelah semua itu, gangguannya gak berhenti. Tiap malam jam 2, suara roda logam itu muncul lagi. Kadang suara bisikan, kadang bau rumah sakit. Bahkan suatu malam dia ngelihat bayangan orang di depan pintu kamarnya. Gak masuk, cuman berdiri dan tersenyum. Beberapa hari setelahnya, dia berani cerita ke salah satu teman lamanya Enggi yang kerja di media lokal Garut. Mereka janjian ketemu di kafe kecil. Dan di situ, Dinda buka semua cerita dari awal sampai akhir. Awalnya Enggi agak skeptis, tapi pas Dinda tunjukin luka gelang di tangannya, ekspresi Enggi langsung berubah. Dia bilang, gue pernah dengar soal RS Hantika Asih. Tapi lo tahu gak, tempat itu dulu kebakar bukan karena korsleting listrik, tapi karena satu pasien yang kerasukan. Pasien itu katanya buka gerbang ke ruang lain di lantai 3. Dan sejak kebakaran itu, gak pernah ada yang berani masuk lagi. Bahkan warga sekitar ngecap tempat itu sebagai rumah sakit setan. Tapi anehnya, kadang masih aja orang yang ngaku nerima panggilan kerja dari sana. Biasanya mereka gak balik lagi. Dinda langsung gemeteran. Enggi janji bakal bantu nyari informasi lebih dalam. Bahkan nyawarin buat ke lokasi bareng, buat pastiin apa yang Dinda alamin itu real atau sugesti semata. Tapi Dinda langsung nolak. Dia gak mau balik ke sana. Gua takut gak bisa pulang lagi. Tapi yang bikin Dinda makin takut adalah mimpi yang terus muncul sejak malam dia balik dari sana. Mimpi yang sama berulang-ulang. Dia jalan di lorong rumah sakit yang gak ada ujungnya.
Di ujung lorong ada satu pintu dan di balik pintu itu ada dirinya sendiri. Tapi bukan versi dirinya yang sekarang. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, matanya hitam dan bibirnya tersenyum miring. Versi lain dari Dinda. Dan tiap kali dia mau kabur, pintu itu kebuka sendiri. Dan versi Dinda yang lain itu ngomong, "Kamu udah kerja sekarang, jangan bandel, mereka nunggu giliranmu." Setiap bangun dari mimpi itu Dinda selalu ngerasa lemes. Dan luka di tangannya berdarah lagi, sedikit tapi nyata. Akhirnya dia setuju untuk diruqyah. Hari Jumat malam, rumahnya didatangi 3 ustadz dan beberapa tetangga. Ruqyah dimulai jam 9 malam. Baru dibacain ayat-ayat pendek, tubuh Dinda langsung kejang, matanya kebalik dan dia teriak. Suara yang keluar bukan suara perempuan, tapi suara laki-laki berat dan dalam. "Kami udah pilih dia milik lantai 3. Orang-orang langsung pegangin tubuh Dinda. Air zam-zam disiram ke kepala dan suara itu makin marah. "Jangan larang, kalian semua gak tahu apa yang udah dia janjikan." Ternyata waktu Dinda putus asa dan bilang lebih baik dibawa pergi, dia secara gak sadar udah buka pintu buat entitas dari sana. Butuh waktu hampir 2 jam untuk ngeluarin entitas itu dari tubuh Dinda. Dan bahkan setelah selesai, Dinda masih dalam keadaan setengah sadar. Tapi selama proses itu, dia sempat bisik pelan. Katanya, pasien 309 belum pergi. Dia masih nunggu. Setelah ruqyah malam itu, gangguan mulai berkurang. Tapi luka gelang di tangannya gak pernah hilang. Dan Dinda tahu, cerita ini belum selesai.